siang. Siang, Pak. Selamat siang. Siang, Pak. Luar biasa, terima kasih semangatnya. Habis makan, habis istirahat, ternyata energi kalian luar biasa. Baik, kali ini Bapak akan mengasih tema tentang topik kebinakaan Indonesia, negeri penuh damai. Harmoni apa? Ya, baik. Negeri penuh harmoni. Sebelumnya Bapak akan menunjuk supaya untuk mewakili berdoa. Silakan berdoa. Mewakili sama. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, kalian semangatnya luar biasa. Bapak mengenali hari ini Bapak akan mengasih tema negeri penuh harmoni. Ya. Negeri penuh harmoni itu sangat indah, sangat indah, damai. Ya. Di benak kalian apa? Negeri penuh harmoni. Harmoni adalah apa? Apa? Iya, betul. Damai, sejahtera, dan apa? Bahagia, ya kan? Harmoni, rukun, ya kan? Cinta damai. Ya. Di sini judulnya udah dimengerti, negeri penuh damai, penuh harmoni, ya, penuh kebahagiaan. Baik, Bapak langsung ke tema berikutnya. Di sini capaian pembelajaran, ya. Memahami kebinekaan Indonesia untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini sekolah penggerak, ya, kalian mungkin tahu profil pelajar Pancasila, ya kan? Kalian sudah memahami kebinekaan Indonesia mewujudkan profil pelajar Pancasila? Ada berapa? Baik, Bapak buka. Selanjutnya di sini mulai dengan pemantik, ya. Keragaman apa yang kamu ketahui di lingkungan keluarga atau pertemananmu, ya. Di sini kalian tahu. Bapak melihat di sini keragaman apa yang kamu ketahui di lingkungan keluarga atau pertemanan kamu. Mungkin berbeda-beda suku, kan? Ya kan? Berbeda-beda agama. Benar? Di sini Bapak lihat ada yang namanya Rebeka, ada yang namanya siapa? Satria, ya kan? Memang di sini ada dua keagamaan di sini, ya. Terus lingkungan keluarga, ya. Lingkungan keluarga harmoni. Lingkungannya, ya, betul. Pertemanan juga harus. Contohnya apa? Tidak membeda-bedakan, ya, agama, ya, tidak boleh membeda-bedakan suku, tidak boleh membeda-bedakan ras. Baik, Bapak dipercepat
sini aktivitas ya. Di sini aktivitasnya, ayo kita mulai dengan bermain wowo, wiwi, itulah instruksi berikut ini. Di sini nanti ada semacam bagi peserta menjadi ke kelompok. Ya, satu kelompok berada di ruangan dan satu kelompok diajak untuk di depan kelas ya. Tidak usah ke ruangan, ke keluar kelas, tapi di ruangan. Kelompok yang akan atau yang tidak dalam ruangan, yaitu menyangkut sini wiwi ya. Yang di dalam ruangan adalah siapa? Wiwi ya kan? Dia kan menunjuk tentang sifat dan karakter si wiwi. Ini wiwi itu sebagai tuan rumah. Ya, di sini sudah tahu ya, tuan rumah. Tetapi kelompok wowo adalah apa itu? Tamu ya. Jadi wowo itu tamu. Nah, di sini itu tentang sifat dan karakter suku wowo. Wowo sebagai apa tadi? Sebagai tamu. Wiwi sebagai apa? Ya. Coba kamu ibaratkan kamu sebagai tamu. Coba yang sebelah sini dianggapnya sebagai apa? Tamu namanya apa tadi? Coba kamu ke sini ya, ada di apa? Ini kelompok apa tadi? Kelompok. Coba dari sebelah sini kamu masuk ke tuan rumah namanya langsung satu dua tiga. Baik, kalian sudah tahu kelompok wowo sebagai tamu, kelompok wiwi sebagai tuan rumah. Kalian harus menghargai tamu yang datang ke lingkungan kita ya. Interaksinya kamu sudah tahu permainan tadi, harus saling apa? Menghormati, menghargai tamu ya. Baik, lanjut lagi. Refleksi ya, refleksi sini ya. Buatlah catatan refleksi dan diskusi untuk menjawab beberapa poin di bawah ini. Tanyakan kepada suku apa kata-kata yang mendapatkan suku wiwi. Jadi sebagai suku wowo itu sebagai apa? Tamu ya. Apa kata-kata menggambarkan dari suku ya? Kamu pendapat di kelompok wowo apa? Oh ya. Ya, Wiwi mau jadi suku
itu menghargai suku Momo untuk berkunjung ya ke tadi dulunya kan tamu. Jadi harus menghargai tamu dari suku manapun. Ya. Terus yang kedua, dari daftar gambaran tentang suku tadi, coba cek mana yang betul-betul gambaran mana yang menilai, mana yang lebih banyak dari suku ini ya. Suku ini sebagai apa? Tuan rumah, karena dia tuan rumah menghormati ya suku Wiwi. Kira-kira penilainya dari mana kamu pendapat kalian? Ya, hasil pengamatan tadi ya tentang kelompok Bowo ya, Bowo ke tuan rumah Wiwi. Baik, kita lanjutkan lagi berikutnya. Sini konflik dan kekerasan bermula dari benih bias dan prasangka. Mungkin prasangka itu berbeda-beda, ya. Di antaranya benih-benih kebencian. Ya, di antara kalian mungkin tahu genosida, pembantaian di mana-mana. Mungkin kalian pernah lihat di media sosial atau di pembantaian atau genosida. Sini ada nasi, ada prasangka, dan tidak mau bergaul sosial. Prasangka sini anti apa? Anti perundungan, ada belakang sana. Ya, kalian sudah paham. Sini sudah anti perundungan. Ya. Baik, lanjut lagi. Di sini ada video tentang konsep akar konflik, pemicu konflik, atau konflik dan fasilitator. Baik, Bapak anggota. Akar konflik dan pemicu konflik. Coba Bapak lihat di sini ada ya, baik. Media Lab mempersembahkan video safety memahami konflik. Bagaimana konflik kekerasan terjadi? 1 tahun setelah reformasi awal tahun 1999, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh konflik kekerasan komunal bernuansa agama dan etnis. Konflik ini sangat mengerikan. Misalnya, dalam konflik di Madura dari Januari 1999 hingga Januari 2003, tercatat 5.000 orang meninggal dunia, sekitar 500.000 orang menjadi pengungsi, serta hampir 80% dari fasilitas dan bangunan rusak. Tahukah Anda, konflik ini hanya dipicu oleh wilayah berwarna hijau. Tapi mengapa konflik ini meledak dan sudah dipadamkan hingga 4 tahun lamanya, serta memakan ribuan korban? Marilah kita mengenali dan memahami konflik. Konflik kekerasan berkecamuk karena ada suatu peristiwa, misalnya perkelahian, pembunuhan, sengketa, perebutan kekuasaan, dan lain-lain. Inilah yang disebut pemicu konflik. Pemicu bisa dilihat peristiwanya dan akibatnya. Tetapi ada faktor lain yang mendasar, yaitu akar konflik. Akar konflik biasanya tidak terlihat di permukaan. Akar konflik ini bisa berupa ketidakadilan, diskriminasi, korupsi, dan lain-lain.
Selama akar ini masih ada, maka konflik sulit dihilangkan. Akar konflik ini seperti ranting-ranting pohon yang kering. Jika ada pemicu, maka dengan mudah terbakar. Ketika ranting mulai terbakar, maka apinya bisa merembet karena ditiup angin, hingga terjadi kebakaran hutan yang luas. Angin inilah yang disebut akselerator konflik. Akselerator konflik bisa berupa isu agama, suku, atau identitas-identitas lain. Tiga hal di atas disebut faktor konflik. Selain faktor konflik, suatu konflik berlangsung karena ada aktor. Siapakah mereka? Provokator, yaitu aktor-aktor utama yang terlibat dalam konflik. Aktor ini kadang-kala memiliki logika yang abnormal. Logika yang abnormal ini biasa disebarkan dalam bentuk informasi yang distortif. Informasi yang bias ini nantinya mempengaruhi kelompok kedua, yaitu kelompok rentan. Mereka tidak terlibat langsung konflik, tapi akhirnya terpengaruh dan ikut terlibat dalam konflik. Aktor ketiga adalah kelompok fungsional, yaitu kelompok yang tanggung jawab utamanya adalah menghentikan kekerasan dan mencegah meluasnya konflik. Aktor fungsional ini berperan sebagai pemadam kebakaran. Jika aktor fungsional ini gagal atau terlambat memadamkan api-api kecil, maka pengaruh provokator akan terus merembet ke kelompok-kelompok rentan. Maka konflik akan makin meluas. Konflik akan mengalami berbagai fase, dari fase ketegangan, terjadi kekerasan, jatuhnya korban, dan terus meluasnya konflik. Itulah yang disebut fase eskalasi. Ketika konflik mulai diatasi, akan terjadi perundingan, perdamaian. Itulah yang disebut deeskalasi. Bagaimana sebuah konflik ditangani? Simak terus seri video ini. Baik, kita bermacam-macam konflik ya, pemakaian ya karena tidak kepercayaan masyarakat. Tetapi dengan konflik ini kalian sudah memahami bahwa tidak terjadi lagi konflik-konflik yang sebagainya. Baik, kita lanjut ke toleransi ya, konsep. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan saling menghargai. Kalian harus menghargai agama, budaya, ya kan, ras, itu yang perlu kalian pahami. Ya. Toleransi adalah sikap saling menghormati, saling menerima, dan menurut kamu kira-kira menghormati itu seperti apa? Menghormati itu seperti apa? Menghargai. Kalau ada orang beribadah, silakan saja ya. Menghormati, menghargai sesama beragama, ya kan? Terus saling menerima, saling menghargai budaya, ya, keragaman budaya, kebebasan berekspresi, ya. Karakter manusia berbeda-beda, ya kan? Setiap perbuatan kekerasan dapat juga pembedaan, ya, pengecualian pembatasan atau pemulihan. Di sini lanjut ya apa ini konsep tadi. Nah, di sini toleransi di sekolah. Toleransi di sekolah itu seperti apa ya? Ada, coba dibaca itu. Ya. Ada sini ada Kristen, ya kan? Ada sekolah apa namanya? Muhammadiyah, ya kan? Coba kalian mungkin paham. Nah, toleransi di pesantren ada juga. Ya. Budaya-budaya lagi kalian budaya itu kalian harus hormati, ya. Baik, lanjut.
memahami ya, di sekolah ini sekolah penggerak. Di sini ada konsep. Dan konsep itu ada 6 indikator pelajar Pancasila. Ya kan? Satu apa? Ya, baik. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ini semua untuk agama lain juga. Kita bertakwa kepada Allah yang beragama Islam. Kalau beragama kita ke Tuhan yang Maha Esa. Kan? Yang kedua, yang kedua itu mandiri, harus bekerja sendiri. Ya. Yang ketiga mengalah. Yang keempat kreatif. Nah, kreatif kamu bisa mencari ide, ya, inovatif. Yang kelima gotong royong. Kalau ada temannya kesulitan, kamu harus membantu, ya kan, gotong royong. Ya, di sini bekerja samanya luar biasa kalian, ya. Terus yang keenam Berkebinekaan global. meluas, kalau bisa sampai ke internasional, ya kan? Di sini kebetulan sekolah penggerak sudah diajarkan, ya kan? Ada contoh mungkin tentang makanan, ya, berbeda-beda, tetap satu. Di sini kekayaan budaya makanan, budaya apa saja, tari-tarian, seni itu, ya kan? Budaya apa lagi, ya kan? Baju daerah, benar, tadi kan udah, ya kan? Kekayaan budaya Indonesia bukan hanya dari bahasa. Bahasa itu mana ada bahasa Jawa, ya kan? Bahasa Sunda, ya kan? Bahasa mana? Manado, mana dia? Ambon, ya. Di sini tetapi juga dalam makanan, di sini ada makanan. Ya kan? Kira-kira menurut kalian ini makanan dari mana nih? Nomor 1. Betul, karena kelihatan ada kerupuknya nih. Kerupuk ini identik dengan soto Padang, ya kan? Ada sambalnya. Orang Padang tidak ketinggalan dengan sambalnya. Ya, yang nomor 2. Kalau orang Betawi biasanya sambalnya banyak dan ada jeruk nipis, ya, dagingnya. Kemudian di sini ada kacangnya. Baik, selanjutnya yang ketiga, Jawa. Mungkin kalian sudah pernah makan kali, mau tahu sih. Ini soto berhasil dan berasal dari Jawa. Hal yang keempat, ada daunnya, ya kan? Yang terakhir ini apa? Bagus, ini ada soto Banjar, soto Banjar. Banjar berasal dari mana? Jawa Barat. Di sini bisakah Anda menyambutkan, menyebutkan dari mana asal soto ini? Saya sudah menyebutkan tadi, ya. Sudah menyebutkan tadi soto dari
Jadi tidak bisa mungkin. Dari Jawa, serta dari baik, lanjut ke selanjutnya. Ini ada aplikasi kedua. Berarti pemersatu bangsa. Coba di berarti pemersatu bangsa yang di sini yang sudah terkenal di dunia ya, bukan nasional tapi internasional. Di sini di sini ada oh iya. Bapak ini ngerikut Bapak. Baik, ini tadi batik ya. Ini dari mana nih? Ini dari mana? Ini kebanyakan budaya Indonesia bukan hanya dalam bahasa seni. Tetapi juga ini dari Jawa, dari Bandung. Ini kan Bandung. Yang ini. Terima kasih yang sudah memahami semua yang Bapak sampaikan ya. Dan Bapak Eri, maaf ada pertanyaan? Kalian sudah paham? Terima kasih Bapak Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.